Shalom, perkenalkan nama saya Jeri Talaba, NIM 236111036 kelas A5. Di sini kita akan menjelaskan apa itu bobot dan bias dalam jaringan syaraf tiruan atau neural networks. Apa itu bobot dan bias? Bobot yaitu parameter yang dapat dipelajari yang mengatur kekuatan sinyal antar neuron. Bobot menentukan seberapa besar pengaruh nilai input terhadap output akhir. Bias yaitu nilai konstan yang ditambahkan ke hasil penjumlahan berbobot dari input. Bias memungkinkan neuron aktif bahkan ketika semua inputnya nol menggeser aktivasi. Peran bobot dalam jaringan syaraf tiruan ada 3, yaitu pertama, pengandaan input. Setiap nilai input dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Bobot yang besar berarti input tersebut memiliki pengaruh yang signifikan pada neuron berikutnya. Yang kedua yaitu optimasi pembelajaran. Bobot diperbarui dan dioptimalkan secara terus-menerus selama proses pelatihan untuk meminimalkan kesalahan prediksi sehingga model dapat mengenali pola dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu contoh spesifik. Dalam tugas pengenalan anjing, model mungkin memberikan bobot yang jauh lebih besar pada fitur visual seperti bentuk moncong penting dibandingkan fitur warna latar belakang atau kurang penting. Fungsi bias dan pengaruhnya. Bias bertindak sebagai pencegat atau penyimbang, memberikan fleksibilitas tambahan pada model untuk menyesuaikan ambang batas aktivasi neuron. Mengatur ambang batas. Bias memungkinkan fungsi aktivasi bergeser, membuat neuron lebih mudah atau lebih sulit mencapai ambang batas aktivasi yang diperlukan. Nilai konstan. Bias adalah nilai konstan, bisa positif atau negatif, yang ditambahkan ke input berbobot. Ini bertindak independen dari nilai input itu sendiri. Analog grafis seperti konstanta C dalam persamaan garis lurus. Y sama dengan mx tambah C. Bias menggeser garis aktivasi ke atas atau ke bawah, memberikan lebih banyak variasi pemodelan. Proses perhitungan output neuron. Output dari sebuah neuron adalah hasil dari serangkaian operasi matematis yang mengubah input berbobot dan bias menjadi sinyal akhir yang melalui fungsi aktivasi. Input data masuk diterima oleh neuron. Perkalian bobot. Setiap input dikalikan dengan bobotnya yang sesuai. Penjumlahan berbobot tambah bias. Hasil perkalian dijumlahkan, kemudian ditambahkan nilai bias. Fungsi aktivasi. Hasil penjumlahan dimasukkan ke fungsi aktivasi, sigmoid rule, dan lain-lain untuk menentukan output neuron. Output sinyal diteruskan ke neuron lapisan berikutnya. Ya, di sini ada struktur jaringan syaraf tiruan. Syaraf tiruan terdiri dari beberapa lapisan neuron yang saling terhubung, menirukan cara kerja otak manusia untuk memproses informasi. Struktur dasar JST meliputi lapisan input tersembunyi atau hidden layers dan lapisan output.
Ya, di sini ada contoh struktur jaringan syaraf tiruan. Lapisan input menerima data meta. Lapisan tersembunyi melakukan komputasi kompleks untuk mengekstrak fitur dari data. Akhirnya lapisan output menghasilkan prediksi atau klasifikasi akhir berdasarkan pemrosesan tersebut. Bobot, bias, dan proses pelatihan. Pengaturan bobot bias adalah hasil dari proses iteratif yang canggih yang bertujuan untuk meminimalkan fungsi kerugian. Pertama, forward propagation, input melewati jaringan untuk menghasilkan prediksi. Kedua, hitung kerugian, kesalahan atau error antara prediksi dan label sebenarnya dihitung. Back propagation, kesalahan disebarkan kembali backward melalui jaringan untuk menemukan gradien atau turunan bobot dan bias. Gradien descent, bobot dan bias disesuaikan sedikit demi sedikit ke arah gradien negatif menuju nilai yang meminimalkan kerugian secara keseluruhan. Dampak bobot dan bias pada kinerja model. Bobot yang tepat meningkatkan kemampuan model untuk mengekstrak dan mengenali pola kompleks dalam data, menciptakan presentasi internal data yang kuat dan diskriminatif, memastikan bahwa fitur yang paling relevan memiliki pengaruh yang sepadan terhadap output. Bias yang tepat memungkinkan model untuk lebih fleksibel dan menyesuaikan dirinya dengan berbagai jenis distribusi data, mencegah neuron mati atau tetap tidak aktif meskipun ada input yang disignifikan, meningkatkan kemampuan model untuk modelkan fungsi yang tidak melewati titik nol. Ya, kesimpulan, bobot dan bias kunci keberhasilan jaringan syaraf tiruan. Parameter utama, bobot dan bias adalah inti pembelajaran semua kecerdasan buatan dalam jaringan syaraf tiruan dan kapsulasi dalam tujuan parameter ini. Optimasi krusial. Proses optimasi yang cermat, terutama melalui backpropagation, menentukan seberapa akurat dan andal model Anda. Adaptasi kompleks, pengaruh bobot dan bias yang tepat memungkinkan jaringan syaraf tiruan untuk belajar, beradaptasi, dan menyelesaikan masalah kompleks yang tak terhitung jumlahnya. Ya, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya tentang mengenai bobot dan hias. Terima kasih.